Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom! Tidak terasa kita akan kembali menikmati sukacita Natal. Di tahun ini, karena kondisi dan situasi, Gereja GKI Elim tidak merayakan ibadah Natal, tetapi akan diadakan ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Oleh sebab itu, kami memohon dukungan doa dan persembahan sukarela dari seluruh jemaat. Persembahan sukarela dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan atau juga dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan berikut adalah jadwal pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Sekalipun dingin kita tetap semangat, kita panas di dalam Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh suam-suam, apalagi dingin. Kita harus selalu panas, bergairah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat-Nya yang kudus. Haleluya Tuhan. Percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujudlah nyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau ke tengah umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan
hadir di bait kudusnya. Satu umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Engkau di sini, Tuhan. Satu umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Memenuhiku. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena kerinduan-Mu untuk dekat bersama dengan kami, bertatap muka dengan Engkau, semeja dengan Engkau, makan bersama, menikmati berkat-berkat, dan mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Menyembahmu yang ku nampak
nampak hanya kemuliaan. Mari katakan sama-sama dengan iman. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan hatimu katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, haleluya, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari katakan sama-sama dengan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, beri sorak-sorai. Oh, haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikarapa sokora namasande. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, biarlah melawat kami. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Sekiranya sakara nama sandara. Haleluya, haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Engkau ada di tempat ini, membawa kami masuk ke dalam Engkau, hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa besarnya nama-Mu Tuhan, betapa ajaibnya Engkau, betapa dahsyatnya nama-Mu Tuhan, sehingga Engkau membawa kepada kami melihat segala sesuatu. Haleluya. Nikmati Tuhan di tempat ini, nikmati hadirat-Nya. Lupakan segala sesuatu, hanya ingat Tuhan. Ingatlah nama Yesus yang luar biasa. Dia datang membawa sukacita, Dia datang membawa damai, Dia datang membawa perubahan.
Sikarama sokoro tamparama sokoro nama sandara mase. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Engkau melawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, membawa padamu. Kerana Camaramoso, kerana Baparamasandaramase, kerana Tatanama Baparamasa. Haleluya, haleluya. Oh, bukalah pintu gerbangmu yang sudah berabad-abad tertutup. Kau akan ada lihat Raja kemuliaan telah datang. Haleluya. Raja separa segara namasan. Segara tatatara pasagara namasan daramase. Segara tatatara pasagara tatatata. Raja mamara pasagara namase korota. Segara tatatata. Korota tatatata. Hanya satu kata yang kami ucapkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh sehat. Kami boleh dibawa Tuhan di tempat ini. Kami boleh melihat rancangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh sehat. Kami boleh kuat. Kami boleh diberkati Tuhan. Itu karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah, yang manis, yang luar biasa. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Dan kami percaya tidak ada kuasa lain yang bisa mengganggu kami. Kami tetap aman, kami tetap dalam perlindungan, kami tetap menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Angkat tanganmu, lambaikan satu dengan yang lain. Tuhan mengasihi kita. Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan, perlindungan yang ajaib dan luar biasa. Sekalipun badai menerpa banyak orang, tapi kita kuat karena Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Soraklah, haleluya. Pujilah namanya. Katakan sama-sama. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus saja. Bersorak-sorak buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Katakan sama-sama. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan
mustahil. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus ajaib. Oh, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan yang ajaib. Hanya Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, kita percaya di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Oh, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua kau saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan sama-sama dengan iman. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yesus, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya
cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Karena begitu Allah, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bapa Surgawi, kami sudah ada di bulan Desember, minggu pertama, suasana Natal, hari kelahiran Yesus Kristus sudah mewarnai seluruh bumi. Pujian pagi hari ini adalah dalam Yohanes 3 ayat 16 tentang kasih-Mu yang begitu besar kepada manusia, termasuk kepada kami yang sudah Kau selamatkan. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk ibadah tatap muka yang kesekian kali. Kami tahu ada penyertaan pembelaan-Mu ya Tuhan, sehingga umat-Mu tiap hari Minggu merayakan Sabat seperti ini, tatap muka, termasuk yang tidak bisa hadir secara online juga. Kau selalu menyertai kami. Waktunya kami setelah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami sekarang sama-sama membuka hati kami juga untuk firman Tuhan. Pesan-pesan-Mu untuk kami semuanya. Roh Kudus sudah menguasai wilayah ini, khususnya lantai 2 untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sudah masuk bulan, sudah ada di hari yang ke-6 ya, bulan Desember. Pak Hernanto juga ada di tengah-tengah kita, bisa melayani perjamuan kudus ya untuk hari ini, luar biasa. Termasuk kakak kita, orang tua kita, yang tidak ada keraguan untuk ibadah bersama-sama dengan kita. Pujian tadi bicara tentang kasih Tuhan ya, terutama disampaikan, dinyanyikan, dilakukan, diekspresikan, didramakan pada bulan-bulan seperti ini. Yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah salah satu wujud, sebetulnya sih ini wujud terbesar yang Yesus lakukan ya, yang Yesus kerjakan ketika dia masih ada di atas muka bumi. Tetapi dia tetap sama kan, dari dulu atau kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia seperti tadi yang dinyanyikan tadi, datang untuk menyembuhkan, untuk membuat kaya, lalu tadi mencelikkan mata yang buta, membuat berjalan yang lumpuh, ya lebih daripada itu. Itu kan kesembuhan-kesembuhan secara fisik. Tapi kesembuhan secara rohani juga Tuhan nyatakan terlebih itu.
Karena manusia itu diawali dari manusia roh kita yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ya, nanti yang saya sampaikan ini adalah wujud yang terus ditawarkan kepada siapapun kita. Saya mendapatkan tema yaitu Yesus memberikan kesempatan kedua untuk bangkit, untuk seseorang bangkit dari posisinya mungkin sedang jatuh ya dalam situasi pandemi ini. Banyak yang diberkati tapi tidak sedikit yang mengalami terpuruk. Ada seorang ibu yang masih muda, dia didorong Tuhan untuk merintis jemaat kurang lebih 100 di sebuah kota. Ya. Suaminya seorang pilot. Jadi berjalanlah kebaktian itu tiap minggu. Ya, pilot ini ya tahu ya gajinya besar, pemasukannya besar, dan gaji hasil kerja dari suami ini bisa untuk sponsor daripada perjalanan jemaat atau perjalanan gereja. Sampai pernah mengambil juga dalam kesaksiannya ibu ini, dia untuk mau membangun gedung gereja sampai berani mengambil pinjaman bank itu 1 miliar. Tapi tahu-tahu datang yang namanya pandemi ini. Tidak kelihatan dengan mata kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata betapa ganasnya dia, betapa jahatnya dia. Jadi kalau kita sampai pagi ini, walaupun dengan masker masih bisa beribadah seperti ini itu, waduh, ini sesuatu yang tak henti-hentinya kita berterima kasih. Lah, pandemi itu membuat sekalipun itu seorang pilot harus dirumahkan, di-cut begitu saja. Langsung tidak ada pemasukan. Waduh, habis-habisan ibu gembala ini sampai tiap hari di gereja itu menangis, minta belas kasihan Tuhan. Tiap hari itu, tiap waktu-waktu tertentu datang penagih-penagih hutang. Sangat mengerikan dia kesaksian itu waktu dia menyampaikan firman itu dengan hati yang hancur-hancuran. Ternyata di saat-saat hati diperkenan mengalami hancur itu, ternyata firman Tuhan kan berkata bahwa langit itu adalah tahta Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan, dan dia itu suka atau senang dengan hati yang hancur. Ternyata dalam hancurnya hati itu malah dia dekat dengan Tuhan. Akhirnya tiap hari air mata terus, tidak tahu tuh istilahnya firman Tuhan ditampung di kirbat Tuhan itu sudah penuh apa belum. Tapi sampai megap-megap, betul-betul megap-megap. Tapi saya ngomong sama ibu-ibu ini lulus loh Bu. Saya bilang, maksudnya gimana Pak Dono? Situasi seperti itu masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semua yang mendengar itu diberkati. Dan saya tidak ngira kalau pagi ini saya diingatkan tentang kesaksian ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Tuhan ya. Suaminya dilamar dari sebuah pokoknya urusannya dengan pekerjaan. Dan mulai dibuka Tuhan yang namanya pemulihan. Itu contoh tentang Tuhan itu selalu memberi kesempatan yang kedua. Apabila mungkin kita sedang mengalami situasi seperti itu. Kalau saya lihat sih semuanya sih tidak ada yang punya masalah ini semuanya. Oh, aku berkatku gede Pak Dono. Ya, ikut aku masuk no perpuluhan itu suaranya sampai buk gitu ya. Karena amplopnya terlalu tebal. Ya, tapi saya tidak tahu. Ya. Ada istilah gunung es itu biasanya manusia yang kelihatan itu cuma 10%-nya. Tetapi yang 90% itu tidak ada yang tahu. Atau kan kalau bahasanya Amsal itu kelihatannya itu tertawa tapi sebetulnya hatinya sedang menangis. Ya untuk kita lah firman ini yang terutama untuk yang melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi judulnya adalah temanya Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Artinya selalu ada kesempatan ya untuk bangkit kepada kita yang sedang mengalami keadaan terpuruk sekalipun. Ya. Tadi wujudnya tadi dari pujian kita tadi untuk dia itu menopang dengan tangannya. Kita buka dari Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 9. Mulai. Demikianlah firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya
Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh setan. Ini wanita yang terkenal diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dibebaskan Tuhan. Dia yang pertama kali dapat hadiah, ditemui Yesus pertama kali. Alkitab menulis, Injil menulis. 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Ya, orang-orang yang selalu Yesus ada, di situ mereka ada. Diberitahu oleh Maria Magdalena. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Mereka semua sedang berkabung, sedang berduka, sedang menangis mereka. 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota dari Yerusalem ke Emmaus. Masih ingat ya? Ini dalam bentuk rupa yang lain Yesus menemui mereka. Ini cinta kasihnya mencari orang-orang yang sudah meninggalkan dia. Wah, luar biasa. Ya, 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman. Saya ulangi lagi ayat 12 ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ini tim inti 11, sebetulnya 12, yang satu sudah ada, ini 11, yang satu sudah bunuh diri. Ya, 11. Ini catat angka 11. Ini kan bulan 11 ya. Bulan 11 masuk sudah bulan 12 ya. 11 bulan Tuhan sudah menyertai kita. Saya teruskan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat dari sisi kualitas rohani daripada tadi orang-orang yang setiap hari mengikut Yesus. Bahkan orang-orang inti, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Kalau bahasanya sekarang itu ring 1, lapis pertama. Baiklah, pada pagi hari ini kita melihat kerohanian kita secara pribadi, secara masing-masing. Ya, ini murid-murid ini sudah, dan semua pengikut ini sudah lama. Terutama yang 11 ini 3,5 tahun bersama-sama dengan gurunya. Ya,
Mereka orang-orang sederhana, mereka dipilih, dipanggil, dikumpulkan bersama-sama, diajak pelayanan. Tiap hari menikmati pengajaran-pengajaran yang selama ini belum pernah mereka tahu. Dan pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan itu penuh kuasa, membuat wajah itu langsung bisa berseri-seri, karena menyentuh sampai ke bagian-bagian, kalau Paulus mengatakan menyentuh dari tulang-tulang sungsum-sungsum sendi-sendi kehidupan manusia. Karena yang bicara, yang ngajar itu adalah Sang Firman itu sendiri. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi apapun, ya. Itu beliau menyampaikan itu sampai orang-orang itu berkata, kok tidak seperti kita kalau menyampaikan. Itu setiap hari kumpul dengan Yesus. Diajak pelayanan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah lewat nama Dia, lewat pribadi Dia. Ya seperti tadi, bahkan ada yang mati 4 hari pun dibangkitkan. Ini apakah bukan sebuah pengalaman pribadi yang sangat wow, sangat luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus, pengikut-pengikutnya. 3,5 tahun. Makanya ukurannya sekolah kitab itu kan dibuat sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu pengalaman mereka. Berapa tahun kita berjalan bersama-sama dengan Dia, suka duka kita lewati, khususnya tahun ini. Tadi sudah saya sampaikan, 11 bulan, memasuki bulan ke-12. Saya melihat antusias jemaat ini untuk ibadah bersama-sama semakin tajam, semakin luar biasa. Ini hari ini penuh. Ya, yang Natal sampai Bu Novi, sudah nggak ada tempat lagi. Pengalaman-pengalaman kita bagaimana sebagai orang-orang percaya selama ini yang punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kan begitu kan? Ya, ditutup dengan intimasi, lalu kita intimasi dengan Tuhan, lalu kita dapat jalan keluar, kita bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Atau pagi hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang disebut jatuh bangun. Selalu jatuh bangun dalam usaha pun selalu tidak tampak hasilnya, bahkan semakin berkurang. Modal mungkin hampir habis. Ini sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid ini, khusus orang-orang yang dekat dengan Sang Firman itu sendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus mulai masuk yang namanya penderitaan, ya, mereka mulai meninggalkan satu persatu, meninggalkan beliau. Termasuk salah satunya tadi ketika Yesus ditangkap, lalu Yesus itu disalibkan, Yesus itu mati. Habislah. Yang paling luar biasa kan Petrus ya, yang sebelumnya ngomong, Guru, engkau mati, aku mati. Engkau pergi kemana, aku ikut. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Dan itu terjadi. Padahal ini adalah murid tertua, murid yang dipanggil pertama kali, yang sangat-sangat banyak pengalaman bersama gurunya. Tetapi ketika masuk proses penderitaan, kenyataannya gugur semuanya. Kalau kita lihat dari sisi rohani. Makanya bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing dalam perjalanan sampai hari ini, bagaimana diukur dari kerohanian daripada murid-murid ini. Ini orang-orang dekat. Tiap hari sampai ada salah satu muridnya itu suka bersandar di dada Yesus. Tapi kenyataannya pada waktu Yesus menggenapi tugas yang dari Bapa untuk mati, disalibkan dan dikuburkan, buyar semuanya. Sampai pada waktu itu, waktu saya diberi kesempatan ke Israel, penerjemahnya berkata, Pak, ini tempatnya Pak Petrus. Pak Petrus itu suka buat kapal, buat perahu di sini. Waktu itu setelah melihat gurunya seperti itu, dia kembali ke pekerjaan yang semula. Bisa seperti itu. Padahal Yesus sudah berkali-kali berkata anak manusia akan menderita, ya, akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, jadi mereka tidak mengalami yang satu ini, saat-saat mengalami pergumulan, saat-saat melihat Yesusnya menghadapi pergumulan seperti itu, wah, sudah semua gugur.
Lalu tadi saya ceritakan atau pembacaan kita di atas tadi, waktu Yesus bangkit, Yesus menemui Maria Magdalena. Wah, Maria Magdalena itu Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahagianya, senangnya seperti apa? Hadiah yang dia terima, kesukaannya luar biasa. Dia lari setelah melihat gurunya sudah bangkit. Wah, dia nyanyi bersorak-sorak, lalu ketemu dengan tadi disebutkan murid-murid. Lalu mereka berkata bagaimana? Aku ora percaya. Ora percaya nek bahasanya Semarang. Ora percaya wis mati kok bangkit lagi. Ora percaya. Aja banter-banter suarane, nanti kita akan dibunuh oleh orang-orang Roma. Lalu Yesus dalam bentuk rupa yang lain, dia menemui dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Waktu mampir ke rumahnya, tangannya ditunjukkan bahwa tangan itu pernah berlubang paku karena disalibkan. Mata mereka terbuka. Lalu Yesus raib meninggalkan tempat itu. Mereka berkobar-kobar. Ya, kasih mula-mulanya bangkit kembali. Oh, guru kita ternyata sudah bangkit. Dan dia lari memberitahu teman-teman yang lain juga. Kan mereka dalam suasana tadi disebutkan sedang menangis, sedang berkabung. Mereka juga percaya. Mereka berkata, aku ora percaya nek dia bangkit, wong dia sudah mati yo. Loh, dia kan pernah mengatakan kalau dia itu dia memang mati, tapi dia pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, paling tidak ngitik-ngitik lah ini apa yang saya sampaikan. Anda yang sedang dalam keadaan terpuruk, saya sampaikan bahwa Yesus itu sudah bangkit, sudah menang atas maut. Persoalan-persoalan kita sudah ditanggung di Golgota. Setiap saat-saat kita dalam kelemahan, ketika kita tidak kuat, pandanglah karya salib itu. Apalagi Paulus mengatakan, percayalah, marilah kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan itu tidak ada pada orang percaya, tidak ada pada murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Sampai akhirnya Yesus menemui 11 orang muridnya. Ya, ditemui. Yesus berkata dengan manis, dengan senyuman, Shalom. Melihat wajahnya saja sudah wajah penerimaan, bukan wajah penghakiman. Tak bales kamu, ndak. Wajahnya wajah yang tadi karena begitu besar kasih Allah kan. Wajahnya penuh kasih. Seperti kita yang pagi hari ini sedang menghadapi sesuatu mungkin tentang keuangan. Wajahnya masih tetap penuh kasih melihat Anda. Dan dia tetap memandang murid-muridnya dengan cintanya. Tetapi kalau kita melihat ayat yang tadi ayat ke-14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Makan biasanya kalau adat mereka itu digunakan untuk fellowship. Fellowshipnya dalam keadaan mereka berawas-awas, takut pintu tertutup semuanya. Dan ia, di sini katakan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, dengan penuh kasih tapi dia menegur. Piye to, kok isih ora percaya kepadaku? Aku sudah mengatakan bahwa aku diutus untuk ini semuanya. Untuk kalian, untuk menghapus dosamu, untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Kenapa kamu masih tidak percaya? Sampai dikatakan kenapa kamu degil? Degil itu kalimat yang saya lihat di internet itu, matanya ada yang menutupi untuk tidak peka lagi secara rohani melihat bahwa gurunya itu pernah menyampaikan seperti itu dan gurunya betul-betul sudah bangkit. Tadi kan dua orang dari Emmaus tadi itu kan pangling, tidak melihat bahwa itu Tuhan Yesus, gurunya, Tuhannya. Dicela, dimarahi mereka. Bangetan kowe kok yo do ninggalno aku. Ya begitu kira-kira seperti ini. Kowe kok tegel ninggalno aku, kok isih ora percaya. Dicela. Ya, sampai dikatakan degil. Degil itu hati sudah tertutup, ada sesuatu yang mengeras. Tidak bisa melihat tentang firman, tentang janji-janji Tuhan. Kalau kita pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa melihat lagi. Apa benar no Yesus? Tidak sedikit kan yang lalu ya mualaf, lalu ikut kepercayaan yang lain.
Itu yang pertama. Mari cek rohani kita sampai dengan hari ini memasuki bulan memasuki minggu kedua bulan Desember. Nanti kita merayakan Natal, kita bisa mengerti begitu besar kasih Allah kepada kita. Adakah yang sedang menghadapi situasi seperti yang dialami oleh murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus? Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tadi sudah saya sampaikan. Yesus memberi kesempatan yang kedua untuk mereka yang bangkit, atau sebuah penerimaan, diterima kembali. Habis dimarahi, tapi diterima kembali. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebab Yesus tetap mengasihi mereka. Mereka sudah dipilih menjadi alat kerajaannya di bumi. Yesus tidak membiarkan mereka jatuh terpuruk. Kan ada lagunya toh? Ya, buluh yang ya, takkan dipatahkannya, dia akan jadi sungguh lebih berharga. Terus nyanyikan, sumbu ya telah pudar, takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Ayatnya ditunjukkan dulu Bapak. Ayat tadi. Nah, ini ternyata ribuan tahun yang lalu sudah disampaikan ini. Buluh yang patah terkulai. Buluh itu semacam alang-alang tapi bisa dibuat untuk suling. Ya. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya atau diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, terus yang hidupnya kenan kepadanya. Nyanyi jemaat supaya telinga kita mendengar. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebentar, ternyata ini ayatnya juga ada ini dalam Mazmur ini, ya. Tuhan menetapkan. Yang keras Bapak Ibu, telinga kita biar mendengar supaya ada iman. Bagi yang sedang jatuh bangun, ayo padanya. Apabila saya jatuh, saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih keras lagi dengan tepuk tangan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi, yang lebih keras. Tuhan menetapkan. Wow. Tuhan orang yang hidupnya kenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari Tuhan Yesus terus tangannya, topang setiap gerejamu, tangannya, setiap pribadi engkau topang. Topang semua dengan tanganmu Yesus. Nopang dengan tangannya. Oh, bila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila kami jatuh Tuhan, saya jatuh,
tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangan. Sekali lagi dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebuah berita yang luar biasa juga. Kalau Lucifer jatuh, dibiarkan Tuhan. Tapi kalau anak-anaknya jatuh, diangkat. Dicari. Ya, di antara 100 domba yang satu meninggalkan domba pengembalaan, dicari sampai dapat. Setelah itu digendong. Waduh. Itu Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini berdiri di tengah-tengah kita. Yang berkata kepada murid-muridnya, memang kamu sudah mengkhianati aku semua. Kamu ya, dosa yang terbesar itu dosa tidak percaya. Apalagi tidak percaya akan kuasa kebangkitannya. Makanya dalam Roma kan dikatakan, Roma 10 dikatakan, yang mengakui Yesus dengan hati dan mulutnya bahwa ia dibangkitkan, dikatakan ia diselamatkan. Ya, jadi Tuhan kuasa kebangkitan harus menolong aku dalam masalah ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku kan sudah memilih kamu, Petrus, Andreas, Matius, Lukas, aku sudah milih kamu semua. Aku tahu kelemahan-kelemahanmu semua. Aku tahu engkau sudah mengkhianati aku. Tapi engkau tetap di dalam rencana Bapa. Engkau harus menjadi penerus-penerus dalam perjalanan pelayananku di atas muka bumi. Sebab sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini dan siapa yang mengerjakan tugas itu adalah kamu semuanya. Ya murid-murid itu ya agak malu mereka. Ya, tetapi mereka senang sekali. Bapak Ibu, orang yang paling bahagia itu kalau diampuni dosanya. Wah, Petrus apalagi. Wah, dia sebetulnya malu tapi hatinya berbunga-bunga pada hari itu, pada kesempatan. Ya, sekarang bagian yang ketiga yaitu murid-murid kita harusnya. Di sini katakan harus sangat menghargai kesempatan kedua yang diberikan guru kita atau Yesus kita untuk bangkit. Sebagai wujud balas kita yang sudah diterima kembali dari ketidakpercayaan kita, dari kita ini suka tidak setia. Kalau kita melihat apa yang saya bacakan nanti, kita diberi kemampuan, ada namanya anugerah kasih karunia untuk dimampukan kita setia sampai akhir. Amin. Ya, harus percaya itu. Lebih-lebih kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Ada nubuatan yang sudah dijelaskan panjang lebar yang masuk di WA saya. Tapi ya monggo lah, masing-masing Tuhan bicara kepada setiap hamba-hambanya. Tetapi kuasa kebangkitan yang sudah menang atas maut itu sudah ada di dalam kehidupan kita, tiap pribadi maupun tiap keluarga. Ya, yang ketiga tadi saya katakan murid-murid sangat menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan. Berarti kita sudah diampuni, lalu Tuhan lalu balas kita apa atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Di sini tadi dikatakan setelah dicela, setelah mereka dimarahi, ya ditegur dengan banyak hal, lalu Yesus berkata, diangkat kembali, wes sekarang pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil dan seterusnya. Ya, itu artinya diselendangi kembali, terus mereka diutus untuk melayani kembali. Ya, wah ini luar biasa. Lalu sampai dikatakan nanti kalau kamu sampaikan berita Injil, yang percaya dan dibaptis akan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda itu menyertai semuanya, loh disertai tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu setelah mereka taat, mereka pergi ke Yerusalem, ke loteng Yerusalem, ya, mereka berdoa bersama-sama, lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tanda-tanda itu yang menyertai dia ketika mereka pergi. Tanda-tandanya luar biasa. Ya, enggak usah saya sebutkan. Ya, sampai akhirnya Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan mereka pergi, ayat 20 tadi, dan Tuhan menyertai. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dilakukan oleh khususnya 11 orang tadi. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan hal ini bisa mendapatkannya. Tapi sudah saya tulis, saya ringkas, saya bacakan sebagai penutup. Ya, ini loh. Ini bukti
dia sudah mati dan dia bangkit. Ya, dikatakan, saya baca, akhir hidup 11 orang murid plus 1 murid. Ya, jadi begitu setelah ditemui Yesus, mereka membuang undi, siapa sekarang yang harus menjadi penggantinya Yudas. Lalu dipilihlah Matias. Rasul-rasul kembali menjadi 12. Ya, nanti plus Saulus yang menjadi Paulus. Ya, sekarang ini bicara tentang kesetiaan. Bisa-bisa kita dimampukan. Ya, ada Roh Kudus. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, yang akan menuntun kita kepada setiap kebenaran. Dikatakan Roh Kudus itu di dalam kita, menyertai kita, sampai dikatakan kuasanya lebih besar daripada nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Kuasanya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, tidak ada alasan kita tidak bersyukur, berterima kasih tentang hidup ini. Yang pertama, yaitu Matius si pemungut cukai, kesetiaannya dibuktikan. Dia dibunuh dengan pedang setelah disiksa terlebih dahulu. 1 orang. Ya. Yang kedua, Yakobus anak Zebedius meninggal karena dipenggal di Yerusalem. Petrus, ini Mas Petrus ini ya, Pak Petrus, meninggal dengan cara disalibkan terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Ya, bisa dibayangkan sendiri. Tadi malam saya bayangkan piye ya carane ini, kok bentuke sirahe nek ngene ngisor ya. Ya, ini membuktikan karena Engkau sudah memberi aku kesempatan yang kedua, Tuhan. Aku harus membalas cintamu. Orang seperti aku, seorang penjala ikan, kok bok cintai, bok kasih. Aku seorang ibu rumah tangga yang seperti ini, kok pagi ini kau tetap berkata bahwa Engkau tetap menerima aku apa adanya. Dan kau tidak mau aku menjadi apa adanya. Aku masih diberi kesempatan untuk berdampak, berimpak, memberikan sesuatu yang baik bagi sekitarku. Yang keempat, Yohanes satu-satunya rasul yang meninggal karena lanjut usia. Ya, yang keempat ini, walau sempat dihukum mati dengan cara direndam dengan air mendidih, bukan hanya itu, digoreng di wajan yang besar, ndak mati-mati, sampai akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Wong iki kok ora mati-mati digoreng. Ya karena tadi loh. Ya ini bahasa saya, dia suka bersandar di dada Yesus. Berbahagialah orang-orang yang worship, memiliki keintiman dengan Tuhan, selalu ada kekuatan. Worship atau keintiman itu seperti ranting yang selalu melekat dengan pokok anggur. Melekat jadi satu, bukan nempel tapi menjadi satu. Di situ zat-zat kehidupan yang Bapa miliki, Yesus miliki itu terus, itu kemampuan kita untuk berkarya di atas muka bumi, untuk mengatasi masalah-masalah kita. Ya, bersandar, ya ngalem dia. Kan khotbah kemarin kan begitu toh, waktu disampaikan oleh Pak Gembala itu kan, ya bukan hanya menyampaikan curhat, tetapi sampai menunggu. Lah sebetulnya orang Kristen pada waktu Pak Gembala menerangkan itu, saya dapat pengertian, wah rata-rata orang percaya ini hanya menyampaikan isi hati saja, tidak sabar menunggu. Jadi mezbah itu kan dibakar boom gitu, naik, apinya kan dicium dengan baunya kok wangi ya, persembahan keluarga ini ya. Tapi yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya kita ini harus menunggu sampai dia berfirman. Itu diambil oleh Daud, Raja Daud. Makanya Daud itu tidak pernah gagal. Sayangnya pada waktu dia melihat Batseba itu dilupakan. Ya, sayangnya di situ. Tapi itu diambil oleh Daud. Abraham juga begitu. Pada waktu Abraham itu kepleset, dia mengambil Hagar, itu ada kesempatan lagi untuk dia membangun mezbah dengan Tuhan. Sehingga ada perjanjian baru, nanti tetap lewat si Sarah lahirlah anak perjanjian, yaitu Ishak. Ya, intimasi mengakhiri tahun 2020 ini tetap dalam tema loh ya, dalam tema ini supaya itu segala-galanya bagi kita.
Digoreng itu bicara mengenai itu kekuatan dari mana, tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Dan memang Tuhan tidak mau orang ini matinya dengan cara seperti itu. Karena Tuhan itu mau beracara lewat dia, Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang besar kepada gerejanya lewat orang yang suka intimasi ini. Lalu disampaikanlah pewahyuan-pewahyuan. Ditulis ada 22 pasal dalam kitab Wahyu bicara tentang hari depan. Ini loh, seluruh muka bumi hari depan gerejanya. Bolehlah kita kalau saat-saat dalam kelemahan baca kitab Wahyu. Ada pengharapan yang besar di depan kita. Ngapain aku kudu takut menghadapi hidup ini? Tidak usah. Karena janji-janji Tuhan itu dahsyat. Surga sudah disediakan di depan kita. Terus tentang Yohanes dikatakan, ya, walau sempat dihukum mati dengan cara direndam dengan air mendidih, tetapi tetap hidup, ya, di Pulau Patmos dia pulang, dapat kitab Wahyu, akhirnya dia diteguhkan menjadi uskup di Turki. Nanti baca di internet ada di sana. Saya teruskan. 5. Yakobus anak Alfeus meninggal dengan cara dilempar dari bubungan bait Allah. Ada yang menafsir itu di mana Tuhan Yesus pernah dicobai di hubungan bait Allah, itulah tempatnya pribadi ini dilemparkan, ya mati. Kemudian Bartolomeus meninggal karena dicambuk, kulitnya hancur dan terlepas. 7. Andreas meninggal dengan cara seperti Petrus. Ya bahkan waktu itu salah satu muridnya itu menyaksikan waktu dia dianiaya itu, Andreas itu malah sambil khotbah. Dia ngomong, wah ini penderitaan ini yang saya rindu-rindukan. Jadi aku bisa menikmati penderitaan, paling tidak bisa mencicipi penderitaan yang guruku pernah lakukan. Wes sekarang silahkan aku mau dilakukan seperti apa. Itu namanya Andreas. Ya. Lalu dia dibunuh. Thomas, ya, Thomas yang orang yang logikanya luar biasa. Ya, dia menginjil di daerah India. Meninggal karena dihujani tombak. Sebelumnya sempat dilempar ke dalam perapian. Matias, pengganti Yudas, meninggal dihukum rajam, dipenggal kepalanya. Uniknya kalau Matias itu begini, dia tidak melewati fase yang tadi jatuh lalu dirangkul kembali, diberi kesempatan Tuhan, enggak. Waktu itu waktu terjadi lawatan Tuhan di Yerusalem, terus diputuskan siapa ya penggantinya ya, atau menjelang ada lawatan itu diputuslah yang namanya, diputuskanlah seperti tadi saya katakan Matias. Orang ini tidak mengalami proses jatuh bangun, tapi dia itu menikmati kasihnya Tuhan. Uang seperti aku kok dipilih seperti ini, dijadikan salah satu grup orang yang ring 1 tadi menjadi penggantinya Yudas Iskariot. Itu mungkin memotivasi dia untuk bangkit. Aku mau memberikan cintaku, ya seperti khotbah yang minggu yang lalu, seperti Esther. Aku ketemu cintaku saja. Aku mau melayani, memberikan yang sebaik-baiknya pada dia. Yaitu Matias. Yudas bukan Iskariot atau Yudas yang disebut Tadeus, meninggal karena disalibkan. Simon orang Selot berbeda dengan Simon Petrus, meninggal karena disalibkan. Filipus meninggal karena disalibkan juga. Ya, lalu kalau yang lain Paulus, ya Paulus itu membayar cinta kasihnya Tuhan itu, hidupnya tiap hari itu menderita terus. Ya, kalau Paulus malah ngeri lagi matinya di sini. Disiksa dengan kejam. Ini kan di luar yang 11 tadi. Yang saya sampaikan maksudnya balas kita ini apa? Tentang cinta kasih Tuhan. Wong seperti kita sudah diterima, dirangkul, diselendangi. Ya, dikatakan disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Ya, paling lama menerima siksaan di penjara. Bahkan selama dia menderita di penjara itu menulis surat untuk jemaat yang pernah dipimpin atau pribadi-pribadi yang pernah bersama-sama dengan dia. Wow, inilah kasih Tuhan awal Natal yang akan kita nikmati di depan kita. Jadi nanti kita keluar dari tempat ini adalah betul-betul hati yang baru,
hati yang sudah ditebus, dimeteraikan oleh darah Yesus. Ya, ternyata banyak saya mendengar di tengah-tengah pandemi ini yang dimuliakan Tuhan. Karena di tengah-tengah pandemi walaupun keadaan kurang, Tuhan bicara tabur. Dengan taat dilakukan sebagai balas cintanya. Aku beberapa hari yang lalu pernah mengambil keputusan yang salah. Tapi aku dilayakkan kembali setelah aku masuk. Maksud Tuhan ini apa? Lalu Tuhan mengingatkan sesuatu, kamu tidak boleh begini-begini. Lalu mereka bertobat, lalu mereka merubah sikap, paradigma maupun gaya hidup. Wah, cara kami jalan salah. Lalu Tuhan mulai mengingat, itu ada sedikit berkat, bagikan kepada saudaramu yang lain. Dan hari-hari ini Tuhan bukakan, kalau bahasa saya itu sumur Abraham yang semula ditutup oleh bangsa-bangsa lain. Ketika zaman Ishak, zaman kita, sumur-sumur itu mulai kita buka lagi. Sumur isinya apa setelah keluar? Ada mata air. Itu berkat-berkat kita di tahun 2021. Harus berani berkata seperti itu kita. Jangan bilang tahun 20 ya bote kayak gini apa dono. Apalagi tahun 2021. Tapi kan kita sudah punya kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya kepadaku. Biasanya kan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya bagi Tuhan toh. Ini dalam Markus 9:23 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Yuk kita nyanyikan tadi, nanti sebentar lagi saya kasihkan Pak Gembala yang lagu Buluh yang terkulai. 2 kali nanti Pak Gembala meneruskan untuk pelayanan pagi ini. Hidupku berharga di Ayo kita nyanyi yuk. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Mari Mas Pri. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ini saya, ini buluh yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berhenti di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah, kau bagi dia. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan, tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah. Ayo nyanyikan dengan keras. Buluh yang terkulai, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Engkau memberikan setiap kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengimani, mempercayai, menelaah sekaligus memahami. Biarlah menjadi suluh dan tuntunan bagi setiap langkah hidup. Engkau yang begitu mengasihi setiap kami, Engkau yang rela berkorban menebus salah dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita semua diberkati. Amin. Ada satu hal yang esensi yang banyak orang percaya atau banyak orang Kristen tidak menyadari. Di satu sisi kita mengiyakan, kita mengimani bahwa Yesus berkuasa. Tadi dikatakan bahkan sampai ke dunia orang mati, dikalahkan, kunci direbut. Dia bangkit mengalahkan segala maut. Power in Jesus' name. Kuasa di dalam nama Yesus. Dan setiap kita diurapi, setiap perkataan kita juga berkuasa. Karena Yesus ada di dalam setiap kita dan kita ada di dalam Yesus. Tetapi mungkin kita lupa, Yesus itu bukan feminin saja. Yesus itu bukan kalem dan lemah lembut saja. Tetapi dia itu keren abis. Dia itu macho. Disebut singa dari Yehuda. Gak ada singa yang lemah lembut. King of the king, raja di atas segala raja. Kalau kita ini bersama-sama dengan Dia yang penuh dengan kuasa, full of the power. Bagaimana kita menghadapi hidup ini? Saya hanya berkata, saya sungguh amat sangat percaya setiap kita juga diberi kuasa oleh Yesus. Kapan terakhir Anda pakai kuasa yang diberikan itu? Bangun pagi hari ini. Kapan Anda memperkatakan, mengucapkan, I command you, aku perintahkan kepadamu, setiap rantai-rantai kemiskinan, aku hancurkan, setiap kesakitan, aku patahkan, setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, aku tolak, aku usir dalam kehidupanku. Kapan Anda pergunakan kuasa itu? Kapan Anda praktekkan di dalam hidupmu? Engkau diberi kuasa, tetapi engkau tidak menyadari. Engkau mempunyai, tetapi engkau tidak pernah pergunakan itu.
kita mengiring dia. Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa. Dia menghardik topan dan badai. Berhenti! Dan topan itu berhenti. Kalau kita ini murid-muridnya. Kalau kita itu anak-anaknya. Firman pagi hari ini. Kita boleh dengar. Murid-muridnya mencontoh apa yang dilakukan gurunya. Bahkan sampai matinya pun dia bersukacita mencicipi penderitaan yang dialami gurunya. Kalau gurumu menghardik badai, berhenti, dan badai itu berhenti. Badai kehidupan apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Kesulitan problema apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Pergunakan kuasa yang telah diberikan kepadamu. Perkatakan kepada setiap masalah yang menghampirimu. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Banyak mereka mengalami penderitaan. Banyak mereka mengalami kesulitan dan tantangan kehidupan. Tetapi dia hanya mungkin menggerutu. Mungkin apa yang salah. Dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang salah karena engkau kurang percaya kepada kuasa yang diberikan kepadamu. Ketika engkau mempergunakannya, engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini, jangan melempem. Dia bukan feminin, tetapi dia raja di atas raga. Raja yang berkuasa. Ketika kuasanya diberikan kepadamu, engkau praktekkan, engkau implementasikan di dalam hidupmu. Siapapun Anda, engkau dipanggil menjadi imam yang menyembah, diberikan kuasa untuk mengalahkan maut. Ketika engkau tidak mempergunakannya, tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidupmu. Saat engkau percaya, engkau mempraktekannya, engkau mempergunakannya, fokus kepada kasih kuasa yang menyertai. Tuhan dapat bekerja lebih leluasa untuk terus dan terus menopang. Kekejutan malam, panah-panah api dari si jahat pada waktu siang, semuanya tolak dalam hidupmu. Pandemik boleh ada, situasi boleh sulit, ekonomi boleh jatuh, tetapi yang dikhususkan, tetapi yang dikuduskan, tetapi yang dipilih mempraktekkan kuasa yang diberikan. Ada satu perlindungan yang luar biasa di dalam hidupmu. Percayalah, sekali lagi, Anda tidak dipanggil untuk menyerah kepada nasib, tapi Anda dipanggil berserah kepada Tuhan untuk mengubah nasib. Karena rancangan bagi setiap kita yang percaya adalah rancangan kehidupan, masa depan yang cerah. Berkat Tuhan sudah disediakan bagi setiap orang yang membutuhkan. Tetapi bagi setiap orang yang bekerja untuk mengambil berkat yang sudah disediakan, kepadanya
akan dicurahkan kepadanya, akan dilimpahi, supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan, dan dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Anda punya, semua kita punya, kuasa yang diberikan, yang dapat mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang sudah ada, dilimpahi lebih lagi. Sehingga setiap kita tahu, Tuhan yang menyertai kita hidup. Tuhan yang menyertai kita ada. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, hampiri dia. Ku masuk, ampuni setiap kami Tuhan, basuh kami dengan darah dan firman-Mu, minyaki kami dengan minyak yang baru. I need the living water from you, Holy Spirit. Yang Maha Kuasa. Lord, I will worship you. I will worship you. Lord, I will worship you. I will ku menyembah-Mu, Jesus, you are holy. Ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Fill me with your holy. Hadir-Mu penuhi tempat ini. Your presence, God. Jesus, you are holy. All I want to say, yeah.
tempat ini, Roh Kudus. Atas your grace kami hampiri Engkau, anugerah-Mu Saya mengundang hamba-hambanya yang melayani perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Your presence, Your presence, Your presence, fill me, fill us with your Holy Spirit, Jesus. Oh ya Rama Sikera Larabos. Rama Sikaya Rama. Engkau yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkau yang mencintai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang memanggil kami di dalam perjanjian kudus-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib, tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah sebagai bukti nyata. Dan kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan maut, memberikan pembebasan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau telah memberkati roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu yang hidup. Kami percaya ketika kami memakan dan meminumnya, kuasa di dalam nama-Mu Yesus akan mematahkan, menghancurkan setiap rantai-rantai dan belenggu-belenggu masalah problema kehidupan. Segala rantai belenggu kemiskinan, segala rantai belenggu kesakitan, dari semua sakit, semua kuasa yang memecah belah, yang mengambil sukacita dan damai sejahtera umat-Mu, yang mengambil keharmonisan keluarga demi keluarga di tengah-tengah situasi saat sekarang. Mematahkan setiap rantai belenggu kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi setiap kami. Roh Kudus yang menuntun, membimbing dan memberikan penghiburan yang menyertai hidup kami.
di dalam kuasa yang Engkau berikan. Kami perintahkan segala kuasa-kuasa kehancuran, kami talak dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa kehidupan dan kebangkitan-Mu, rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami terjadi menjadi kenyataan bagi setiap kehidupan keluarga lepas keluarga dan anak cucu keturunannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, yang lemah Kau berikan kekuatan yang baru, yang sakit Kau berikan kesembuhan ilahi-Mu. Seluruh area aspek kehidupan yang sedang mengalami kesulitan, Engkau dapat mengubahkan segala sesuatu menjadi baik, dan mereka boleh disebut berbahagia oleh karena Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang terpecah bagi setiap kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dengan syukur. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya yang tercurah untuk setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami meminumnya, kami percaya segala kutuk-kutuk nenek moyang, kesalahan pelanggaran yang kami perbuat, segala dosa, Engkau telah mengampuninya, Engkau menguduskannya, Engkau membenarkan, dan Engkau memerdekakan. Kami menerima kehidupan yang diperbarui di dalam anugerah kasih setiamu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini yang Kau berkati. Kami telah menerima perjanjian kudus-Mu, dan kami percaya
segala berkat ilahi dan kuasa yang menyertai. Kami terima, kami mau pergunakan, kami mau pakai untuk menjadi satu kenyataan perubahan di dalam anugerah-Mu yang sempurna atas hidup kami, atas masa depan kami. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak yang tidak bisa hadir pada ibadah ini. Engkau juga mengurapinya, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Malaikat-Mu menyertai, menjagai, dan mereka aman di dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari setiap pencemaran-pencemaran. Bila mereka, Tuhan, kehidupannya dipergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati di dalam segala kelimpahan-Mu, sebagaimana Engkau memberkati kami pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik, berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat, berbuah-buah tetap bagi kerajaan-Mu. Kami disehatkan, roh, tubuh, jiwa kami sehat. Kami diperbaharui dan kami percaya segala apa yang kami kerjakan Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Anak cucu keturunan kami Engkau buat perkasa di bumi. Lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat. Kami pulang di dalam sukacita surgawi-Mu. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Malaikat-Mu yang menatang mengiring kepulangan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat. Sekali lagi dan sekali lagi kami diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin.